Di antara pembahasan Al-Quran adalah tentang Allah, bahkan menetapi berapa? Sepertiganya. Pembahasan tentang Allah di Al-Quran itu, Ibu, menetapi sepertiga Al-Quran. Makanya orang yang membaca surat Al-Ikhlas mendapatkan sepertiga Al-Quran. Karena Al-Ikhlas isinya tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini prinsip kuat itu. Allah esa, tempat bergantung, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang semisal. Ya udah, jelas itu kan. Kalau orang ada meyakini Allah beranak, udah itu bukan akidah saya. Dia melakukan ibadah, ya udah lakum dinukum waliyadin, beres sudah. Jadi kita membaca Al-Fatihah saja sudah mendapatkan banyak sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Namanya ada dua, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifatnya rahmat satu. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabb. Ya, salah satu nama Allah Ar-Rabb. Ya. Salah satu sifat Allah itu Rabbi. Rabba yurabbi tarbiyah. Allah itu merawat. Jadi Allah habis menciptakan, membiarkan enggak, maka Allah itu merawat. Bagi yang belum bisa melihat alam terbuka, Allah kasih rezeki kan gitu. Ketika sudah lahir terputus satu jalan rezeki, Allah berikan rezeki yang lain, bahkan dua, dari air susu ibu. Ketika lebih besar lagi, banyak pintu rezeki terbuka. Allah tuh, makanya Allah tuh Murabbi, Allah yang merawat. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim diulang lagi. Malik Yaumiddin, Allah sebagai Malik, pemilik raja hari kebangkitan. Makanya nanti memahami asma dan sifat bukan hanya teori kita paham ilmu-ilmunya, tapi harapan kita meresap ya Ibu. Makanya ketika orang baca, ketika imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, enggak kuat melanjutkan, dia sedih Ibu. Kenapa? Ya Allah, hari ini saya berdiri di hadapanmu dengan nikmatmu, tapi aku sangat sedikit bersyukur ya Allah. Padahal Engkau adalah zat yang berhak, sangat berhak, paling berhak untuk dipuji. Kadang-kadang orang menyampaikan kebenaran ingin dipuji juga. Makanya prinsip menyampaikan kebenaran apa ya Bu? Kita berdakwah itu memang untuk menyampaikan kebenaran, bukan ingin buktikan bahwa kita benar. Gitu kan? Kadang masih kesyirikan tuh masih menyerang kita gitu loh. Setan nggak akan berhenti. Ya, baca Alhamdulillah kita ya Allah tersadar betapa besar nikmat Allah. Baca Malik Yaumiddin, kita sadar suatu saat kita akan dihisab dengan apa yang kita lakukan. Nangis kita baca Malik Yaumiddin itu. Maka harapan kita ketika kita ngaji tentang Allah itu masuk betul-betul itu menjadi suatu aplikasi yang terinstal pada diri kita. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita pahami betul kan ya. Ini adalah tentang tauhid uluhiyah. Hak Allah untuk diibadahi. Ihdinas siratal mustaqim. Berarti Allah Al-Hadi yang berikan petunjuk. Jadi kalau kita minta petunjuk hanya kepada Allah. Dan lain sebagainya, ayat-ayat berikutnya. Belum surat-surat yang panjang, Masya Allah. Makanya ini bagian yang menempati posisi yang penting, dan bagiannya juga cukup banyak dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Intinya poin pertama, bahwasanya Allah itu bukan hanya satu nama yang dimiliki Allah saja, tapi nama-namanya begitu banyak. Ada berapa Ustaz? Sebagian orang mengatakan 99, tapi pendapat yang kuat, nama Allah itu lebih daripada 99. Bahkan jumlahnya yang mengetahui hanya Allah. Lalu bagaimana dengan hadis yang sering kita dengar? Fa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah ila wahidah man ahsaha dakhalal jannah. Bagi Allah ada 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang menjaganya maka baginya surga. Barang siapa yang menghitungnya, ahsaha, menjaga, menghitungnya, maka baginya surga. Ya. Para ulama mengatakan ini menunjukkan 99 nama Allah. Artinya apa? Allah memiliki 99 nama. Tapi dibantah oleh sebagian ulama. Tidak, itu sama sekali tidak menunjukkan batasan jumlah, tapi menunjukkan keutamaan orang yang menguasai 99 nama Allah. Menjaga di sini ditafsir oleh para ulama dengan cara menghafalnya. Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dihafal. Kedua, dipahami maknanya ketika menjalani konsekuensinya, itu yang paling berat. Allah Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah Wal-Mughni. Allah yang maha kaya, Allah yang mengayakan. Kadang kita seringnya cemas kan, kita lupa bahwa Tuhan kita itu maha kaya dan maha mengayakan. Cacat nggak akidah kita itu? Allah As-Sami, Allah yang maha mendengar. Kadang orang itu mengucapkan kata-kata yang kotor. Allah pada As-Sami. Allah War-Razzaq, Allah memberikan rezeki. Kadang-kadang ketika ditutup satu pintu rezeki sudah frustasi. Itu Ibu. Makanya penting nih. Dan poinnya bukan di sini Ibu, ini pembahasan bagian keutamaan menjaga nama Allah. Tapi poinnya adalah nama Allah ada berapa? Ada satu hadis doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW. Doa beliau apa? Allahumma inni as'aluka
Bikulli ismin huwalak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan menyebut seluruh namamu. Samaita bihi nafsak, yang kau dengannya ya sematkan untuk dirimu, nama-nama yang kau sematkan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau menyebut nama-nama seluruhnya yang kau turunkan dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama-nama yang kau ajarkan kepada hambamu. Yang terakhir, aw istasarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, ataupun nama yang kau sembunyikan khusus untuk dirimu. Bagian terakhir, atau nama yang kau sembunyikan khusus untuk dirimu, menunjukkan bahwa nama-nama Allah sangat banyak, tidak diketahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia, nama yang indah kita miliki ketika dipanggil senang. Allah pun demikian, ibu-ibu. Allah namanya itu indah. Kenapa indah? Karena setiap nama itu ada maknanya, ada sifat terkandung di dalamnya, sifat yang ada pada Allah sesuai dengan namanya. Allah tuh namanya, sifatnya sama dengan namanya. Jadi Allah itu misalnya, Allah itu karim, Allah yang pemurah, yang mulia. Itu Allah nggak pelit, benar-benar itu nggak pelit Allah itu. Mana ada pajak nafas, nggak ada ibu. Ibu kalau dipajakin susah. Ya. Allah karim, Allah pemurah. Ada bedanya itulah dengan manusia. Manusia kadang-kadang memiliki nama indah, tapi kadang malah sifatnya nggak indah. Soleh itu kan bagus, ya kan? Malah jadi copet di terminal kan gitu. Namanya soleh. Itu bedanya kita dengan Allah. Ya. Bedanya kita dengan Allah. Maka nama Allah adalah Al-Asma Al-Husna. Al-Husna itu bukan hanya Hasan. Kalau Hasan kan bagus. Kalau Husna itu puncak dalam kebagusan. Itu puncak. Makanya kalau kita hanya mendengar aja Asmaul Husna, tapi kalau kita nggak kaji satu-satu, wah nggak masuk dalam hati, Bu. Kita kaji satu Al-Basir, ayatnya apa, hadisnya apa, contoh-contoh para salaf dalam melazimi sifat Allah Al-Basir seperti apa. Oh, mateng itu, Masya Allah. Jadi ruh yang menjelma dalam hidup kita. Makanya setelah kita pelajari baru kita membaca Rahman, Ar-Rahim, masuk dalam hati, ya Allah, itu baru. Kalau enggak tahu ilmunya ya nanti yang fokusnya indah suaranya. Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, kenapa? Bagus suaranya, itu kan. Ya bagus, artinya memang lafaz Asmaul Husna Al-Quran itu walaupun kadang orang tidak paham tapi menyentuh memang. Apalagi yang membawakan orang yang suaranya bagus. Makanya Rasulullah pernah mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Quran, tidak masuk golonganku orang yang tidak melakukan, artinya tidak membawakan dengan bagus Al-Quran itu. Kita berusaha bagus. Nyanyi aja bagus, baca Al-Quran sekenanya kan gitu kan. Ya, jangan kebalik. Nyanyi bagus-bagusin, kalau beliru dikit malu. Al-Quran sekenanya. Ya, fattakullah mastata'tum mustatul taqwa kan ya sebisa kita, itu alasan. Jadi kita berusaha untuk memperindah ketika kita membaca nama-nama Allah supaya nama-nama itu masuk ke dalam jiwa kita, kita menjadi besar, Ibu. Kita menjadi besar. Nama-nama zat yang setiap hari kita rukuk dan sujud kepadanya. Kita setiap hari rukuk dan sujud minta kepadanya. Makanya ibu-ibu, kajian tentang masalah Allah ini luar biasa, ma'rifatullah. Sampai sebagian kalangan mendalam banget. Dengan ini sebagai, tolnya gini, membahas tentang Allah itu kalau dalam kajian tazkiyatun nufus disebut sebagai nutrisi hati ya. Kalau saya mbak istilah hari ini adalah kopinya hati. Kenapa sebut kopi, Ibu? Karena manusia itu ada dua. Orang muslim itu yaqdah, mereka terjaga. Oh ya, saya di dunia nanti akan mati. Ada orang namanya ghaflah. Orang muslim yang sadar itu yaqdah, melek. Bukan berarti melek matanya, bukan, melek hatinya. Orang melek mata itu biasanya pakai apa? Kopi kan? Ngopi biar melek kan gitu kan? Maka hati kita supaya yaqdah, sadar, enggak lalai, itu perlu kopi hati. Di antara kopi hati apa? Ma'rifatullah. Pembahasan khusus nih, Bu Ayu. Kopi hati, kopinya hati, qahwatul qulub, kopinya hati. Makanya Masya Allah, kalau kita bicara tentang Allah luar biasa emang. Kita itu misalnya setiap hari dikasih orang, diantar sesuatu di depan pintu kita, kasih ini untuk ibu, dikasih apa kebutuhan kita, tapi kita nggak ngerti siapa yang ngasih. Besok lagi buka pintu, ada lagi, ada dana, ada ini. Dari mana Bu Ayu? Dari hamba Allah Ustaz, Masya Allah, kan gitu kan? Nggak tahu. Bu Ayu nggak tahu. Ini tuh Al-Hujah deh pokoknya. Ini sewa rumah nggak usah khawatir lagi gitu misalnya. 5 tahun saya tanggung misalnya kan gitu. Siapa ya? Hamba Allah. Pertanyaannya kira-kira Bu Ayu pengen nggak lihat orangnya, ketemu siapa namanya, rumahnya, dia pengen nggak? Padahal kita alami setiap hari siapa yang beri itu? Allah. Kadang kita kurang ngeh,
Kita nggak pernah rindu sama Allah, nggak pengen Allah ya gimana nih hari ini saya dikasih ini, kayak nggak pernah loh ibu, jarang loh ibu. Nih, kemudian misalnya kebaikan dari suami, kalau seorang istri atau kita dengan tetangga baik, kita udah kenal kan ya, tangga baik memberikan banyak hal kepada kita. Kalau kita ingin melakukan sesuatu yang kemudian sedikit ganggu, enak enggak? Nggak enak kan, itu baik banget itu. Ya Allah, ini nanti ganggu, nggak enak pak gitu. Nggak enak ya dengan tetangga kan nggak enak. Karena baik banget dengan kita apapun, masya Allah. Tapi pernah nggak kita nggak enak sama Allah ketika kita melanggar? Nggak ada rasa nggak enak. Tapi enak-enak aja. Allah nggak ribet kata orang. Gimana tauhidnya? Maka tauhid itu seringkali hanya sebatas lisan saja. Tidak muncul dalam kehidupan kita karena belum masuk menjadi ruh nyata di situ. Maka harapan kita ngaji kita itu bukan hanya sebatas teori ya, tapi penting memang teori ilmiah harus kita tingkatkan. Jangan itu aja ngaji itu, jangan itu aja. Terus kita tingkatkan. Ngaji kitab sampai khatam, ganti kitab lagi terus. Walaupun sesekali ya tematik untuk memompa kesemangatan. Tapi ya jangan itu terus. Dan mudah-mudahan ilmu itu menjadi betul-betul ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat.